Halo semua, kembali lagi dengan Vivi dari. Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate ya. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik kalian bisa jadikan antisipasi aja. Apapun yang terjadi, tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video-video dari aku. Energi untuk hari ini. Perception. Quest. Tricky. Okay. Erovan di sini kayak kamu diminta untuk moving forward, melakukan sebuah perubahan yang lebih baik dalam hidup kamu. Di sini kupu-kupu yang mengatakan simbol transformasi ya. Memang diharapkan adanya sebuah perubahan. Di sini kayak burung itu lambang komunikasi, ya. Berarti diminta untuk adanya perubahan dalam berkata, dalam berbicara, dalam berpikir, ya. Di sini warna hijau, ada sebuah simbol warna hijau. Hijau ini melambangkan tentang cakra jantung yang berhubungan erat dengan memaafkan, mengikhlaskan. Jadi di sini mungkin ada hal-hal yang masih membuat kamu merasa sakit hati. Mungkin ada hal-hal yang masih nggak rela ya. Jadi ada sesuatu yang mungkin masih belum kamu relakan, belum kamu maafkan, belum kamu ikhlaskan lah. Mungkin menurut kamu itu nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya dengan apa yang terjadi dalam hidup kamu. Tapi yang sebenarnya terjadi, ya, ketika kamu memaafkan atau mengikhlaskan tentang sesuatu hal hingga hatimu bisa lapang, bakal ada perubahan-perubahan positif, perubahan-perubahan baik yang terjadi dalam hidup kamu. Jadi, coba ikhlaskan, maafkan, atau lepaskan tentang sesuatu yang sebenarnya jadi hambatan atau halangan buat kamu. Misal, kamu pingin nih dapetin orang yang tulus, kamu pingin nih ya dapetin seseorang yang bener-bener bisa jadi tujuan hidup kamu, tapi kamu merasa kok gagal terus gitu. Ada satu orang yang mungkin pernah melukai hati kamu, menyakiti hati kamu, yang sebenarnya belum kamu ikhlaskan, yang sebenarnya belum kamu benar-benar maafkan, yang masih ngegrundel di hati. Lah ternyata energi itu menghalangi langkah kamu untuk mendapatkan seseorang yang terbaik. Jadi menurut semesta ini diminta untuk lepaskan, maafkan, ikhlaskan. Ya. Ini bukan buat dia, tapi buat kamu sendiri. Biar ada perubahan-perubahan positif yang terjadi dalam hidup kamu. Kayak gitu. Jadi macam-macam ya. Mungkin kamu pernah ditipu orang uang, atau ada uang apa yang nggak dikembalikan, mau diikhlaskan gimana kak, jumlahnya besar atau apa ya, gimana lagi, orangnya nggak bisa balikin gitu loh. Kamu ikhlas atau enggak, dia nggak ada niat
niatan untuk balikin gitu loh. Ya udah, ikhlaskan aja gitu lah. Ketika kamu ternyata mengikhlaskan, merelakan, mungkin ada rezeki-rezeki lain yang akhirnya mengganti itu semua kayak gitu. Hal yang mustahil, tapi ketika kamu lakukan, kamu sangat terkejut dengan apa yang akan kamu dapatkan. Ya. Terus ada yang kayak lagi bingung untuk menentukan sebuah pilihan. Kamu lagi bertanya-tanya dalam pikiran kamu dan hati kamu tentang apa yang terbaik di sini. Kamu itu kayak akan melakukan sesuatu, tapi kamu masih menahannya untuk melakukan atau mengambil sebuah keputusan karena kamu lagi bimbang di sini. Ya, bimbang untuk memilih. Bentar, sebaiknya memilih untuk apa? Entah di sini kamu bimbang untuk bertahan atau melepaskan, atau kamu lagi bimbang untuk melanjutkan atau menyudahi. Lah, di sini ada kata strength, yang artinya coba deh kamu mengambil keputusan untuk bertahan atau melanjutkan atau tahan sebentar, ya kayak gitu. Ya, artinya bertahan atau tunggu dulu atau jangan dulu atau tunda dulu pergerakanmu, bertahan pada saat ini dulu gitu ya, atau kasih kesempatan dulu, seperti itu. Oke. Di sini ada tricky. Kita akan lihat tricky ini kenapa. Hati-hati, ada seseorang yang berniat licik sama kamu, berniat kurang baik sama kamu. Dia ada keinginan untuk memanfaatkan kamu, ya. Entah itu dia akan menjadikan korban tentang hal uang sama kamu, ya. Dia akan menjadikan korban, bisa jadi kayak gini juga. Kamu lagi ngurusin hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, atau kamu lagi ngurusin hal-hal tentang kasus hukum, perjanjian, surat menyurat, tanda tangan kontrak, ya, atau apapun itu. Di sini berhati-hatilah. Kadang yang terlihat mungkin care atau bisa membantu kamu, kadang-kadang itu malah bisa menjerumuskan. Misalkan berhati-hati dalam memilih pengacara kayak gitu. Kalau memang kamu lagi ada proses-proses tertentu, hati-hati dalam memilih pengacara. Takutnya nanti iya bisa bantu, ternyata nanti ujung-ujungnya di sini kayak uang. Atau bisa jadi di sini kamu berhati-hati sama seseorang yang buat ngurus-ngurusin dokumen-dokumen tentang kepemilikan, atau lagi nyurat-nyuratin tentang sesuatu atau perjanjian kerjasama tertentu. Hati-hati, karena di sini takutnya kamu menjadi sebuah korban atas niat licik seseorang gitu ya. Kayak di sini tuh tentang perjanjian, tentang hal-hal kerjasama, kesepakatan, tapi kamu kayak akan dijadikan menjadi korban gitu loh. Di sini sebenarnya kamu sudah punya feeling sih akan sesuatu hal, cuma kamu bimbang aja, bener nggak gitu. Energi untuk hari ini. Jadikan di sini apa yang terjadi dalam hidup kamu sebagai pembelajaran berharga dalam hidup kamu ketika memang ada hal-hal yang kurang mengenakan dalam hidup kamu. Jangan terlalu kamu genggam erat sebuah kegagalan, rasa sakit hati atau kekecewaan. Maafkan apa yang udah berlalu dan jadikan semuanya sebagai pembelajaran yang berharga untuk kamu. Karena ketika kamu bisa memaafkan tentang apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu, akan ada sesuatu yang besar, yang indah, yang akan datang buat kamu. Ya. Ada seseorang di sini, hati-hati juga, ada seseorang ya yang mungkin lagi butuh bantuan kamu, mau pinjem uang kamu, mau bantuan kamu, udah kamu pinjemin, ternyata di sini kayak apa yang dia janjikan
nggak bayar, nggak ngembaliin gitu ya, sehingga kamu kayak ngerasa sakit hati, sehingga kamu ngerasa kecewa ya. Jadi hati-hati, atau jangan berinvestasi dulu, takutnya di sini menyebabkan adanya kegagalan. Atau ada yang ngejakin kerjasama ya, ada yang ngajakin kerjasama tentang bikin usaha, bisnis apa gitu ya. Hati-hati dan waspada, karena bisa menyebabkan adanya kegagalan dan keuangan kamu jadi berantakan ya. Mungkin aku melihat ada beberapa keuangannya yang lagi kurang baik di sini ya. Jangan bermain-main tentang keuangan dulu, atau di sini benar-benar perbaiki keuangan kamu dulu, manage keuangan kamu dengan baik. Bakal ada sebuah kabar baik ya, akan ada sebuah kabar baik, kabar menyenangkan yang akan kamu dapatkan di sini. Aku coba lihat sih ini kabar tentang apa ya. Kabar baiknya itu tentang apa? Kira-kira kabar baiknya itu tentang apa? Wow, tentang si dia. Mungkin ada sang kekasih yang mungkin akan ngasih sesuatu sama kamu, ngajakin pergi, atau di sini ya kabar-kabar yang menyenangkan, atau hanya sekedar kamu di chat selamat pagi, jangan lupa makan dan sebagainya. Ya. Ada seseorang yang udah pingin banget married sama kamu, nikah sama kamu. Dia berusaha untuk mempersiapkan semuanya untuk bisa bersatu sama kamu, atau ada yang menghadiri pesta pernikahan, ada yang menghadiri atau ada yang ngajakin nikah di sini, atau kamu happy banget akhirnya pasangan kamu gebetin kamu kayak lagi membahas tentang sebuah pernikahan. Ada seseorang yang saat ini merasa kehilangan kamu ya. Kita akan lihat. Ya, ada seseorang yang merasa kehilangan kamu di sini. Mungkin adalah seseorang di masa lalu kamu. Seseorang ini merasa kehilangan kamu. Dia berharap banget di sini ke depannya bisa kembali sama kamu. Jadi ada keuangan yang kurang baik, kurang stabil yang terjadi dalam hidup seseorang yang membuat dia merasa kehilangan kamu. Dan dia berharap banget kedepannya masih bisa terhubung dengan kamu ya. Mungkin jika kamu merasa energi kamu lagi kurang bagus, kurang stabil, dipenuhi dengan ketidakberuntungan, padahal kamu sebelumnya itu mengalami sebuah keberuntungan, luangkan waktu untuk pergi ke laut, ke sungai ya, untuk bermain air di situ. Atau bisa jadi kamu kalau memang tidak ada budget atau tidak punya waktu, kamu bisa melakukan rendam air menggunakan air garam laut. Mungkin itu bisa menetral atau membersihkan energi-energi kamu ya. Ya, berhati-hatilah dengan orang-orang yang bertopeng. Ada seseorang yang memang ada niatan untuk memanfaatkan kamu, menipu kamu. Bisa jadi ini tentang seseorang ya yang ingin mendekat sama kamu, yang ngatakin cinta, belum apa-apa, baru kenal 1 bulan, 3 bulan udah ngomong cinta banget sama kamu, pingin serius atau apa, tapi ujung-ujungnya pinjem duit. Hati-hati atau waspada. Atau bisa jadi ini kayak temen ya, yang ngajakin kerjasama, yang ngajakin bisnis bareng. Waspada dan hati-hati, karena memang ada seseorang yang niatnya itu, tujuannya itu untuk licik, atau tujuannya itu untuk memanfaatkan kamu ya. Tapi untuk membuat kamu percaya, dia mencoba untuk meyakinkan kamu, baik-baikin ke kamu. Ya, ada new life, mungkin ada peluang untuk kamu ketika kamu bisa melepaskan sesuatu hal dalam hidup kamu, ketika kamu bisa merelakan atau memaafkan sesuatu hal yang ada dalam hidup kamu. Di sini aku melihat ya, akan ada sesuatu yang baru yang lebih baik dari
sebelumnya gitu loh. Misalkan di sini ada yang akan kenal orang baru, dan orang baru ini benar-benar perfect buat kamu gitu ya, terbaik buat kamu. Tapi diminta untuk kamu bisa merelakan apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu, karena banyak banget yang masih terbelenggu dengan rasa sakit di masa lalu ya. Ya, ada yang lagi bingung lagi tentang ini tadi, tentang kayak sebuah pilihan ya. Bingung lah di sini, kayak kamu lagi bingung untuk menentukan sebuah langkah. Jawabannya di sini kayak diminta untuk bertahan atau menunda atau menunggu atau melanjutkan ya. Jawabannya seperti itu. Oke. Kita akan lanjutkan. Kita akan tarik pesan semesta. Di sini semakin kamu menyesuaikan energi semesta ya. Jadi kayak semakin aku menyesuaikan energiku dengan penghargaan, semakin banyak alam semesta akan memberikannya. Oke. Di sini semakin kamu banyak memberikan penghargaan, apresiasi, self love sama diri kamu sendiri, semakin banyak alam semesta akan memberikan sesuatu timbal balik kepada kamu. Jadi ketika kamu mengharapkan sebuah perubahan baik dalam hidup kamu, yang harus kamu lakukan itu bukan sesuatu di luar, tapi sesuatu di dalam. Hargai, apresiasi diri kamu, maka semesta akan memberikan hadiah terindah terbaik untuk kamu. Ya, di sini manifesting, mewujudkan. Manifesting adalah proses kreatif untuk menyelaraskan dengan energi alam semesta untuk bersama-sama menciptakan sebuah pengalaman yang meningkatkan semangat saya dan semangat dunia. Oke, diminta oleh semesta untuk jangan lupa untuk memanifestasi ya, berdoa atau manifestasi atau mengucapkan tentang sesuatu harapan atau keinginan dalam hati ya. Di sini jangan lupa untuk manifestasi apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan. Misalkan manifestasi kayak gini, mulailah dari pikiran-pikiran yang baik ya. Kamu itu tanpa kamu sadari, apa yang kamu pikirkan terlalu berlebihan itu yang akan menjadi nyata. Karena tanpa kamu sadari, apa yang kamu pikirkan itu kayak kamu manifestasikan ya, kamu wujudkan dalam kehidupan nyata. Jadi di sini agar ada perwujudan sesuatu yang baik, mulailah untuk berpikir hal-hal yang baik, mulailah berpikir untuk hal-hal positif. Kalau kamu memang tidak menginginkan sesuatu yang negatif dalam hidup kamu, jangan sekali-kali terlalu banyak berpikir hal-hal negatif ya. Pikirkanlah hal-hal yang positif agar termanifestasi hal-hal positif juga dalam hidup kamu. Kamu gak pingin ada sesuatu yang negatif dalam hidup kamu, tapi kamu mikirin terus. Oke, di sini ketika kamu mengikhlaskan, ketika kamu merelakan tentang apa yang sudah terjadi, di sini kamu akan terkejut akan ada sesuatu yang baik untuk kamu. Sebenarnya kamu lagi dibimbing oleh semesta, ya, sebuah bimbingan yang luar biasa yang tersedia untuk kamu. Jadi di sini yang diminta atau diharapkan untuk kamu tuh belajar untuk mengikhlaskan, merelakan ya sesuatu hal dalam hidup kamu.
carefulness. Aku ambil dulu satu-satu lagi. Justice, tadi aku juga melihat ada justice ya. Nanti kita lihat satu-satu. Acceptance ya, tentang penerimaan. Oke. Di sini kamu diminta untuk bernafas dalam-dalam ya. Mungkin untuk kamu yang lagi banyak masalah, lagi memikirkan tentang sesuatu, diminta untuk bernafas dalam-dalam, untuk meditasi lah ya di sini. Ya, mungkin kamu bisa bermeditasi dengan tantangan seperti ini. Kalau kamu merasakan ada sesuatu ketidakseimbangan terhadap paru-paru kamu, mungkin ada yang bermasalah di paru-paru atau bermasalah di pernafasan, ya di sini, atau kamu sering merasakan sesak, ya sesak karena terlalu memikirkan sesuatu. Di sini mungkin meditasi dengan bentuk tangan seperti ini akan membantu kamu untuk merilekskan atau untuk healing ya, untuk menyembuhkan sesuatu yang tidak seimbang di bagian paru-paru di sini. Ya. Ini membantu untuk meredakan segala jenis gangguan paru-paru, untuk mungkin ada beberapa kasus kronis atau masalah-masalah tertentu ya. Atau jika kamu merasakan adanya sebuah kesedihan, duka dan khawatir yang sering dikaitkan dengan sesuatu yang membuat kamu sesak ya di dada kamu, atau di sini terkadang ada emosi-emosi yang berada di bawah tingkat kesadaran kamu. Jadi kayak kamu kalau emosi itu sering meledak-ledak, temperamen ya, tanpa kamu sadari, yang bisa berdampak buat kesehatan kamu lah. Ini bisa kamu lakukan ini ya. Kalau kamu lagi sedih, atau ada beberapa dari kalian yang bermasalah di paru-parunya, di pernafasannya ya, di bagian pernafasannya, mungkin teknik seperti ini akan bisa bantu kamu untuk menyembuhkan kamu ya. Ini kayak atur pola nafas, atur nafas dalam-dalam. Kalau bisa, kalau kamu memang ada bermasalah ya, beberapa ada yang bermasalah di paru-paru atau ada permasalahan di saluran pernafasan, mungkin lagi flu atau apa, kamu bisa pergi ke tempat yang udaranya sejuk, atau kamu lakukan di pagi hari ya, dengan bermeditasi dalam kondisi tangan seperti ini ya. Jadi bernafaslah dalam-dalam secara perlahan, dan perhatikan setelah kamu kayak menarik nafas ya, kemudian kamu tahan nafas selama 3 atau 7 detik, lalu hembuskan sepenuhnya. Kamu bisa ulangi sampai beberapa kali sampai kamu merasa tenang ya. Jadi kamu kalau ada masalah, kalau tentang fisik, kalau ada masalah dengan paru-paru, kalau tentang hati atau batin kamu mengalami kesedihan, duka atau khawatir yang berlebihan, emosi yang sering gak kekontrol ya, di sini mungkin bisa membantu kamu ya dengan bermeditasi, duduk bersila ya, tangan seperti ini, lakukan pernafasan dalam-dalam ya. Di sini kayak diminta untuk melakukan sebuah pernafasan yang dalam ya, secara perlahan, gak usah yang keburu-buru, perlahan ya, dengan kamu seolah-olah udah mengisi penuh tubuh kamu dengan hirupan nafas kamu itu, kemudian tahan ya 3-7 detik, lalu hembuskan ya. Saat kamu melakukan ini, kamu bayangkan kamu menghirup sesuatu hal yang berwarna-warni, yakni energi kehidupan yang menggetarkan seluruh bagian dada kamu ya, waktu kamu menarik nafas. Oke, di sini tadi juga ada kartu justice ya, akan ada keadilan, akan ada sebuah keadilan untuk kamu ya. Hal ini akan memperkuat ulu hati, menjernihkan kepala, memusatkan dan menstabilkan. Oke, untuk yang kalian sering
merasa sakit kepala, ya, mungkin kalian ada yang merasa sakit kepala, atau ada masalah di ulu hati, lambung, ya, sakit kepala, banyak pikiran, overthinking, lambung. Mungkin kamu bisa bermeditasi dengan tangan seperti ini, ya. Ini untuk kalian yang merasa ada ketidakadilan, ya. Ini sering banget sebenarnya berawal dari kamu merasa adanya ketidakadilan dalam hidup kamu, ya. Ada sesuatu yang kamu merasa, misalkan dengan keluarga, saudara kamu merasa nggak adil, dengan pekerja lain, ya, atau dengan pasangan kamu merasa kamu tidak diberikan keadilan atau apa yang tersimpan, unek-unek itu yang tersimpan, ini bisa menyebabkan adanya masalah di kepala kamu, ya, ini sering pusing, atau bisa jadi masalah di ulu hati yang berkaitan dengan lambung kamu. Nah, kalau kamu di sini ada yang bermasalah dengan lambung atau sakit kepala, kamu bisa melakukan teknik seperti ini, ya, dalam bermeditasi untuk membantu kamu meredakan hal-hal tersebut. Atau kamu merasa adanya keinginan untuk mendapatkan sebuah keadilan, di sini perjuangkan hakmu, tetapi tanpa menghakimi orang lain, ya. Serahkan saja penghakiman kepada pengadilan yang lebih tinggi. Oke. Kalau kamu merasakan adanya ketidakadilan, jangan dipendam, ya, tapi serahkan semuanya kepada Sang Pencipta. Serahkan semua pada Sang Ilahi, ya. Kamu memang merasa adanya sebuah ketidakadilan, tapi jangan terlalu dipendam. Akhirnya apa? Bisa menyebabkan sakit fisik. Lah, yang rugi siapa? Kamu sendiri, ya, di sini. Cobalah serahkan ketidakadilan yang dilakukan oleh orang lain kepada universal, ya, kepada otoritas yang tertinggi atau kepada Sang Ilahi. Ketika kamu merasa teraniaya, merasa mengalami ketidakadilan, serahkan rasa sakit yang kamu rasakan, ya. Jadi waktu bermeditasi kamu bilang cintamu itu sembuh, lukamu untuk menguatkan, kebaikanmu menuntunmu pada usaha baru. Oke. Jadi teknik ini bisa membantu kamu, ya, untuk yang bermasalah pada kepala atau ulu hati. Menerima dan akui diri kamu sendiri. Oke. Ini teknik ini bisa meredakan untuk kalian yang lagi kram perut karena mungkin lagi haid, ya. Di sini kamu bisa lakukan teknik seperti ini, bermeditasi dengan teknik seperti ini. Pertama-tama pijat jari manis. Kalau ada yang nyeri hati, ya, yang lagi haid, pertama-tama kamu bisa pijat jari manis dan kelingking, ya. Kedua tangan sekitar 100 kali atau berapa kalilah semampu kamu, ya, sambil mempertahankan teknik tangan seperti ini. Tarik nafas dalam-dalam, ya, pernapasan perut menggunakan diafragma, dan sambil mengembuskan nafas rasakan bagaimana ketegangan di perut kamu terlepas dan menghilang. Lalu letakkan tangan kamu di perut dan biarkan energi hangat mengalir. Bayangkan kamu sedang melukis sesuatu di atas kain sutra dengan beragam warna merah, jingga, dan kuning. Letakkan gambar tersebut seperti jubah hangat di perut kamu dan biarkan warna-warni tersebut memancarkan efek regenerasi dan penyembuhan, ya. Ini mungkin untuk kalian yang lagi merasa adanya kram, haid, nyeri haid gitu. Oke. Apa yang terjadi untuk kita semua di hari ini? Mungkin, ya, ada yang merasa sedih, kecewa karena sempat ada sebuah kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Harus sabar, ya.
Percayalah, untuk kalian yang mungkin sempat ada masalah-masalah dalam keuangan, di sini sebenarnya hari ini adalah hari keberuntungan kamu. Selamat untuk menikmati hari keberuntungan kamu ya. Sebenarnya banyak hal-hal yang ajaib yang akan kamu bisa dapatkan, tapi aku rasa kuncinya ikhlas melepaskan dan menerima tadi ya. Jangan membuang waktu kamu yang percuma untuk orang-orang yang toksik. Kamu sebenarnya punya feeling, kamu sebenarnya tahu mana orang yang baik, mana orang yang toksik ya dalam hidup kamu. Oke, kita akan tarik pesan semesta untuk kita semua. Bermain dan tertawalah ya. Mungkin ada ya banyak yang lagi stres ya, lagi kepikiran, lagi pusing, makanya diminta untuk bermain dan tertawalah. Bermain, melakukan hal-hal yang kamu sukai ya, hobi-hobi kamu, membuat jiwa kamu itu bersuka cita. Tertawa lepas, bahagia, akan menaikkan level energi kamu. Relax, istirahat, dan tinggalkan pekerjaan kamu sejenak ya. Jangan kayak misalkan kalau kamu sedih atau nggak semangat, putus asa, kamu kayak force tubuh kamu untuk kerja, dan kerja itu kayak hasilnya itu bakal nggak seimbang. Kalau memang lagi nggak semangat, tinggalkan sejenak pekerjaan kamu, luangkan waktu untuk istirahat, untuk ngelihat sesuatu yang bisa membuat kamu ketawa gitu ya. Di sini akan membantu kamu untuk menaikkan level energi kamu. Kalau level energi kamu itu lagi meningkat di sini ya, bakal ada hal-hal baik yang akan terjadi dalam hidup kamu ya. Jadi di sini kalau kamu lagi stres itu kan hormon kortisol itu lagi naik ya. Jadi di sini kayak mungkin ada yang mengalami radang sakit perut, susah tidur, jantung berdebar kayak gitu ya. Jadi biar kamu serotonin kamu naik ya, energi bahagia, tenang, dopamin kamu naik, semangat dan kepuasan kamu naik. Lah, di sini kamu bisa lakukan hal-hal yang membuat kamu bahagia. Ya, hal-hal yang membuat kamu senang. Hobi-hobi atau nonton hal-hal yang, jangan nonton drakor-drakor yang sedih nangis-nangis ya, yang tentang cinta-cintaan yang lucu-lucu aja dulu. Wujudkan mimpi kamu. Mimpi kamu tampaknya bisa menjadi kenyataan lebih cepat dari yang kamu sadari. Meskipun demikian, kamu perlu merawat dan sabar untuk prosesnya. Lekaslah bangun dari mimpi kamu dan wujudkan mimpi kamu. Ya. Lakukan penyembuhan diri. Kamu mampu dan bisa menyembuhkan dan memulihkan diri sendiri. Niat lalu pasrahkan tanpa melekat pada hasilnya. Oke, di sini aku bisa bacain ini aja ya untuk kalian. Tapi nggak semuanya resonate. Ambil yang baik sebagai sebagai doa, sebagai pembelajaran untuk kamu, yang kurang baik sebagai peringatan, antisipasi ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Bye bye.